Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan materi yang sudah saya sampaikan di teori. Tujuan dari program yang akan kita buat ini adalah untuk mempelajari bagaimana cara mendeklarasikan array baik dimensi 1, dimensi 2 maupun multidimensi. Kemudian kita akan mencoba untuk menginputkan data dan menginisialisasi datanya. Kemudian kita akan mencoba mengakses dan kemudian menampilkan datanya. Untuk praktek kita akan menggunakan Borland C++ Builder. Maka saya harap Anda sudah menginstal aplikasi yang kita gunakan. Bisa Anda download, sudah saya bagikan di kelas praktek. Pertama kita buka terlebih dahulu Borland C++ Builder 6-nya. Bisa kalian lihat di start menu, kemudian pilih C++ Builder 6, klik kanan, kemudian run as administrator. Oke. Jika ada pilihan yes no, pilih aja yes. Maka ini adalah tampilan awal dari C++ Builder 6. Kita tidak akan menggunakan form, kita akan menggunakan konsol. Maka tahapan awal untuk membuat program yang akan kita coba buat, itu yang pertama adalah kita klik file, kemudian pilih close all. Kalau dia minta save, silakan diabaikan saja dengan memilih no, sehingga kita tidak melakukan save programnya. Selanjutnya adalah kita pilih file, kemudian new, pilih other, ya, file, new, kemudian other. Atau bisa juga dengan cara cepat, yaitu dengan mengklik shortcut icon new. Saya klik, kemudian tampil new item di sini. Silakan kalian cari console wizard namanya. Nah, di sini ada console wizard. Pilih console wizard, kemudian klik OK. Setelah klik OK, secara default dia bentuknya akan seperti ini. PCC, usePCL yang checklist ini adalah ini. Buang checklist yang ada usePCL-nya dibuang. Kemudian multi-thread-nya juga dibuang, sisakan hanya console application saja. Kemudian pastikan yang dipilih di sini adalah C++ bukan C. Kalau sudah bentuknya seperti ini, selanjutnya adalah pilih OK. Maka kita akan masuk ke jendela editornya. Ini adalah jendela editornya, tempat kita membuat programnya. Saya kira sudah pernah kalian lihat, sudah pernah kalian gunakan, ya. Ini hanya mengulang saja. Kemudian langkah pertama kita akan memasukkan library. Kita akan masukkan coding yang sudah dibuat oleh C++ yang disimpan di dalam library. Banyak sekali library-nya. Di sini kita akan memasukkan library IOStream. Ya, kita masukkan dengan menggunakan tanda hashtag atau tanda pagar, kemudian include pakai kurung siku, kemudian IOStream .h. Maka nanti semua kode, semua perintah yang ada di IOStream itu bisa kita gunakan di dalam program kita. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendeklarasikan variabel. Di mana letak mendeklarasikan variabelnya? Letakkan programnya itu di dalam prosedur int main. Nah, ini ada int main, letakkan di dalam tanda kurung kurawal ini. Untuk return nolnya ini bisa kita hapus saja karena kita tidak kita gunakan, kita hapus saja dulu. Ini kosongkan saja. Kemudian kita masukkan cara mendeklarasikan variabel. Untuk mendeklarasikan variabel array, maka formatnya adalah tipe data, kemudian nama arraynya apa, dilanjutkan dengan ukuran atau banyak datanya. Maka misalnya kalau saya mau menyimpan data array, data bilangan-bilangan bulat, maka saya gunakan tipe datanya adalah int. Kemudian nama arraynya misalnya arraynya adalah nilai, kemudian banyak nilai mau disimpan sebanyak 5 buah data, maka gunakan kurung siku, kemudian 5, dan terakhir adalah tanda titik koma. Ketika kita sudah mendeklarasikan sebuah array seperti ini, maka kita sudah menyimpan, meminta kamar pada
memori yang ada di komputer. Namun datanya belum ada. Jadi pendeklarasian sangat sederhana, hanya seperti saja pendeklarasiannya. Kemudian bagaimana cara memasukkan datanya? Memasukkan datanya, ingat ada 3 cara. Yang pertama ada menggunakan media inputan, kemudian kedua dengan menggunakan operator penugasan, yang ketiga adalah dengan menggunakan inisialisasi. Kita akan mencoba dengan menggunakan operator penugasan dulu. Untuk operator penugasan itu adalah kita akan menggunakan tanda sama dengan, untuk menyimpan datanya. Bagaimana misalnya? Untuk menyimpan data, maka kita harus memanggil terlebih dahulu array-nya. Mau disimpan di mana? Maka kita panggil nama array-nya adalah nilai, kemudian diikuti dengan tanda kurung siku. Nah, di dalam kurung siku ini masukkan indeks. Data yang mau kita simpan itu ada di indeks keberapa. Misalnya saya buat di sini 0, maka data yang disimpan nanti akan ada di indeks ke 0. Datanya apa? Misalnya datanya adalah 10 misalnya. Titik koma. Kemudian data kedua, misalnya nilai kurung siku 4. Ingat kalau saya sampaikan kemarin, untuk penggunaan operator penugasan boleh tidak berurutan. Tergantung datanya mau disimpan di mana dulu. Boleh 4 dulu. Misalnya 4 sama dengan 40 misalnya. Enggak masalah. Kemudian nilai 1 sama dengan 40 lagi misalnya, enggak masalah. Kemudian nilai 2 sama dengan 80. Nilai 3 sama dengan 90 misalnya. Di sana sudah ada 5 buah data yang mau kita simpan di dalam array nilai, di mana indeksnya untuk indeks ke 0 itu datanya nanti yang tersimpan adalah angka 10, indeks keempat itu adalah 40, indeks ke 1 itu 40, indeks 2 80, dan indeks ketiga adalah 90. Ini adalah cara yang pertama untuk memasukkan data dengan menggunakan operator penugasan. Kemudian bagaimana cara menampilkan datanya? Untuk cara menampilkan datanya hampir sama dengan menginputan data, yaitu kita panggil nama array-nya diikuti dengan indeksnya. Nah, untuk menampilkan data biasanya kita menggunakan perintah cout, kemudian tanda kurang dari 2 kali gitu ya. Kemudian masukkan nama array-nya. Nilai, kita mau menampilkan data pada indeks keberapa? Misalnya kita mau menampilkan data pada indeks ketiga, maka kita masukkan angka 3 di sini. Maka ketika kita jalankan program ini, nanti akan muncul itu datanya apa? Data pada indeks yang ketiga. Apa data pada indeks ketiga? Yaitu adalah angka 90. Maka kita tambahkan dulu sistem, buka kurung tutup kurung, kemudian kasih kutip pause. PA ya, bukan pause. Kemudian titik koma. Maka kalau kita jalankan, bagaimana cara menjalankannya? Untuk menjalankannya kita bisa klik tombol hijau run di sini, atau bisa menekan tombol F9 pada keyboard. Kalau saya tekan tombol ini, tombol hijau ini run, maka dia akan mengcompiling. Oh sorry, salah. Ini kurang S, sistem ya, sistem pause. Jalankan programnya, maka nanti akan muncul angka 90. 90 dari mana? 90 ini adalah data pada indeks yang ketiga. Press indicate continue ini apa, Pak? Ini adalah efek dari sistem pause. Ya, karena kalau tidak menggunakan sistem pause, maka programnya akan langsung tutup sendiri. Nah, biar programnya tidak langsung tutup sendiri, hasilnya tidak langsung tutup sendiri, maka kita akali dengan menggunakan perintah sistem pause. Maka kita bisa tekan tombol apapun di keyboard, maka akan hilang. Nah, ya. Jadi untuk pemanggilan kita cukup memanggil nama array-nya apa, kemudian indeksnya berapa. Nah, untuk pengaksesan ini tidak hanya sekadar menampilkan data, kita bisa melakukan operasi aritmatika. Kita bisa menjumlahkan, kita bisa mengalihkan, kita bisa mengurangi dan lain sebagainya. Semuanya bisa kita lakukan. Misalnya gimana? Misalnya
saya mau mengalihkan 90 data pada indeks yang ketiga, saya kalikan dengan 100 misalnya. Saya kali, maka saya masukkan aja bintang 100. Maka hasilnya nanti yang tampil di layar berapa? 90 kali 100. Jadi hasilnya adalah 9000. Kita coba klik run. Maka hasilnya nanti adalah 9000. 90 dikali 100. Atau kita mau mengalihkan antar data pada indeks pada array. Maka misalnya kalau saya mau mengalihkan 90 dengan 10, maka 90 itu ada pada indeks yang ketiga, 10 itu ada pada indeks yang ke-0. Maka saya kalikan, saya ganti angka 100-nya, saya ganti dengan nilai indeks ke 0. Maka ini sama saja dengan data pada indeks ketiga dikalikan dengan data pada indeks yang ke 0. Data pada indeks yang ketiga adalah 90, data pada indeks ke 0 adalah 10. Maka kalau saya jalankan programnya, run, maka hasilnya adalah 900. 900 itu adalah 90 dikalikan dengan 10. Nah, ini cara mengakses nilai yang paling sederhana untuk array dimensi 1. Ini adalah pendeklarasiannya. Kemudian ini adalah cara menginputkan data dengan menggunakan operator penugasan. Ini adalah cara pemanggilannya, cara pengaksesannya. Nah, untuk pendeklarasian kemudian cara pengaksesannya, ini semua tipe array, baik array dimensi 1, dimensi 2 atau multidimensi sama. Tinggal panggil nama arraynya apa, indeksnya berapa. Gitu ya. Kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan semua data pada array. Kalau untuk menampilkan semua data pada array, kita bisa menggunakan perulangan. Menggunakan perulangan mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke n. N ini adalah banyak indeksnya. Berapa indeks maksimalnya. Misalnya saya bisa gunakan for int i itu untuk pengganti sebagai indeksnya, mulai dari 0 sampai i-nya kurang dari 5. 5 dari mana? Karena data maksimalnya adalah 5, maka di sini kurang dari 5, maka nanti dia berhenti sampai 4. 5 nggak masuk gitu ya. Kemudian kita gunakan tanda titik koma, kemudian i plus plus. Masih ingat i plus plus buat apa? I plus plus untuk menambah datanya satu-satu. Nilai i-nya itu akan bertambah 1, 1, 1, 1, dan 1. Bagi yang lupa silakan dibuka kembali materi tentang Algo 1 yang membahas tentang C++ gitu ya. Kemudian kurung buka tutup, tampilkan cout. Misalnya saya mau menampilkan data pada indeks ke i adalah kemudian ikuti dengan nama arraynya adalah nilai, indeksnya kita ganti dengan i di sini nanti akan berubah-ubah tergantung dari i perulangan i yang ada di atasnya. Kalau i-nya 0, maka di sini i-nya sebagai 0. Data pada indeks ke 0 berapa? Data pada indeks ke 0 adalah 10. Kalau i-nya 3, maka nanti akan tampil 90. Kemudian saya gunakan ndl. ndl itu nline, biar dia nanti berpindah baris ke baris bawahnya. Oke, kita coba ya. Coba. Nah, itu dia. 900 ini adalah hasil perkalian yang ada di atasnya. Hasil perulangan untuk menampilkan data pada array adalah di sini. Mulai dari sini. Data pada indeks ke 0 adalah 10. Benar ya? Data pada indeks ke 1 adalah 40. Benar? Data pada indeks kedua adalah 80. Data pada indeks yang ketiga adalah 90. Data pada indeks keempat adalah 40. Ini kalau kita mau menampilkan semua datanya. Ya, kalau kita hanya mau menampilkan semua datanya. Kalau array dimensi 1, jadi di sini yang diulang-ulang itu adalah kolomnya gitu ya. Kolom pada satu baris. Kolom pada satu baris itu yang diulang-ulang. Nanti ketika kita menggunakan array dimensi 2, nanti akan beda lagi. For-nya nanti akan ada 2. Karena kita akan mengulang barisnya.
kita menampilkan kolom-kolom per baris. Ya, nanti akan fornya akan ada 2. Kalau dimensi 3 nanti akan ada 3 juga fornya. Dimensi 4 ada 4 juga fornya. 5 ada 5 juga fornya. 100 ada 100 juga fornya. Ya tergantung dari jenis array-nya. Dimensi 1, 2, 3 atau 4 itu akan berpengaruh ke nilai fornya. Oke. Ini adalah untuk array dimensi 1. Bagaimana kalau array dimensi 2? Untuk array dimensi 2, maka di sini tidak cukup hanya ada satu petunjuk, namun dia harus ada 2 petunjuk yang menandakan sebagai barisnya keberapa, kolomnya keberapa. Maka misalnya saya tambahkan di sini barisnya. Misalnya 2 baris 5 kolom. Kalau 2 baris 5 kolom, kalau kita mau menggunakan operator penugasan, maka di depannya harus ditambahin juga 00, kemudian 04, 01, 02, 03, kemudian harus tambah lagi nilai baris ke-1 kolom ke-0, kemudian ada nilai kolom ke-1 baris ke-1 kolom ke-1 dan seterusnya. Nah, untuk yang di sini saya akan menggunakan kita akan mencoba menggunakan inputan dari user. Kita akan mencoba menggunakan inputan dari user. Nah, untuk inputan dari user kita bisa menggunakan perintah cin. Nah, tapi formatnya tetap seperti ini. Barisnya keberapa, kolomnya keberapa. Barisnya keberapa, kolomnya keberapa. Maka kita akan menggunakan perintah cin. Misalnya kita awali dengan perintah cout dulu. Biar user tahu apa yang harus dikerjakan. Silahkan masukkan data untuk indeks. Nah, indeks keberapa misalnya gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita akan menggunakan perulangan dalam hal ini biar codingnya tidak terlalu panjang. Kalau mau tidak menggunakan perulangan, maka di sini indeksnya 0, nanti 01, baris berikutnya 02, 03, 04, kepanjangan, kelamaan. Codingnya akan banyak sekali. Maka di sini kita akan menggunakan perulangan. Nah, untuk perulangannya karena ini for yang array dimensi 2, maka for-nya nanti akan ada 2. For yang pertama adalah int baris mulai dari 0 sampai barisnya kurang dari 2 yang atas ini. Kemudian baris plus biar dia bertambah satu-satu, kurung kurawal. Kemudian di dalam sini akan ada for lagi yang untuk mengulang kolomnya. Kolom mulai dari 0 sampai kolom kurang dari 5. Kemudian kolom plus. Kurung siku, kurung kurawal, maaf. Nah, barulah di sini nanti cout ini saya pindahkan. Cout ini saya pindahkan ke atas ini. Cout silakan masukkan data untuk indeks untuk indeks. Di sini saya masukkan baris untuk indeks biar cantik saya buat kayak gini ya. Baris kemudian kemudian kolom. Kemudian backslash n. Ingat backslash n buat apa fungsinya? Backslash n itu untuk pindah baris ya. Nah, kayak gini. Silakan masukkan data untuk indeks ke baris keberapa, kolom keberapa. Hasilnya atau proses penyimpanannya itu akan menggunakan perintah cin. Perintah cin tandanya kebalik ya dengan cout, cin. Kemudian mau disimpan di mana? Mau disimpan di array nilai yang indeksnya sesuai dengan baris keberapa. Kemudian kolomnya sesuai dengan kolom keberapa. Nah, kira kayak gitu bentuknya. Dimana baris ini itu adalah sesuai dengan baris yang ada di sini. Berapa nilai barisnya? Kolom di sini sesuai dengan berapa nilai kolom di sini.
maka nanti akan disimpan di data-data itu. Kemudian kita akan coba tampilkan semuanya. Ini akan saya hapus dulu. Ingat saya katakan tadi bahwa kalau dimensi 2, maka for-nya nanti akan ada 2. Nah, kalau ini dia baru mengurang barisnya saja, baru mengurang kolomnya saja, maka saya akan membuat baru lagi for di atas. For misalnya intj mulai dari 0 sampai j-nya kurang dari 2. J-nya kita tambah 1. Nah, ini kalau saya kebiasaannya, ini saya buat sedikit masuk ke dalam biar mudah pengecekannya. Nah, kayak gini. Kemudian data pada indeks ke-nya ini saya ambil di atas. Ini saya ambil yang di atas ini. Tapi ini bukan baris. Baris itu adalah J, kolom itu adalah I. Adalah, atau sama dengan aja lah ya, sama dengan, kemudian apa datanya? Untuk menampilkan datanya kita panggil nilai yang barisnya ke J, kemudian kolom ke I. Biar dia pindah baris, CN DL. Nah, kayak gini. Nah, kalau saya jalankan programnya, nah, silakan masukkan data untuk indeks ke 00. Gitu ya. Indeks ke 00. Maka misalnya saya masukkan angka 1. Berulang dia. Masukkan indeks ke 01, 2 datanya misalnya. 3, saya cepat aja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, karena Anda lihat indeks ke 00, 01, 02, 03, 04, selesai 04, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kalau saya enter di sini, nah, maka akan muncul data pada indeks ke 00 sama dengan 1 sesuai dengan apa yang kita inputkan di atas. Yang di bawah sini ini adalah proses penampilan datanya. Nah, penampilan data yang mana? Yang ini. Ya. Yang ini proses menampilkan datanya, sedangkan yang atas ini itu adalah efek dari yang ini dengan menggunakan perintah cin. Nah, ini adalah proses untuk memasukkan data dengan menggunakan perintah cin, kemudian cara menampilkan datanya. Nah, program untuk array dimensi 2 ini adalah program yang harus kalian buatkan laporannya. Jadi data pada indeks yang kedua ini adalah data program yang harus kalian buatkan laporan prakteknya. Ya, silakan dicatat, silakan dilihat untuk bisa membuat laporannya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat array yang 3 dimensi. Nah, untuk array yang 3 dimensi, kita akan mencoba memasukkan datanya. Misalnya saya buat di sini 2225 atau 2222 aja lah gitu ya. Tapi di sini kita akan mencoba masukkan datanya dengan menggunakan cara inisialisasi. Cara inisialisasi adalah dengan cara pemberian nilai awal variabel, pemberian nilai awal pada array pada saat kita mendeklarasikan sebuah array. Maka tidak cukup hanya mendeklarasikan saja di sini, tapi kita langsung memasukkan datanya. Nah, untuk membuat datanya, saya buat beda aja lah ya biar kalian kelihatan di sini. Ini 3, ini 4 aja lah. Nah, 4, 2, 3, 4 jadi ya. Kita awali dengan membuat array 2 dimensi, 3 baris, 4 kolom. Ini saya hapus dulu, sama dengan saya buat array 2 dimensi, 3 baris, 4 kolom. Datanya saya buat berurutan saja, 1, 2, 2, 3, 4 kolom. Ya,
Karena 4 maka 4 kolom. 1 2 3 4. Sebanyak 3 buah. Maka di sini saya kasih koma. Saya copy saja ini. Jangan copy lah ya. Nanti kemanisan ya. Nah, ini saya buat ini. Datanya adalah misalnya 5,6,7,8, sebanyak 3 buah baris. 9,10,11,12. Nah, ini selesai. Ini adalah array 2 dimensi, 3 baris, 1 2 3 dan 4 buah kolom. Kalau sudah, maka ini kita kasih kurung kurawal paling depan dan kasih kurung kurawal di bagian belakang. Ini adalah array 2 dimensi yang pertama. Koma, kita buat array 2 dimensi berikutnya. Ini bisa kita copy. Saya copy. Kemudian saya paste di bawahnya. Paste. Ini adalah array 2 dimensi yang kedua. Karena di depannya hanya ada 2, maka cukup. Nah, biar berbeda datanya, di sini saya buat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya. Ini boleh dikasih enter boleh untuk membedakan ya. Ini adalah array dimensi 2 yang pertama, ini adalah array dimensi 2 yang kedua. Nah, semuanya ini kita jadikan satu dengan cara memberikan tanda kurung kurawal di bagian awal dan tanda kurung kurawal di bagian akhir sebelum tanda koma. Dan koma ini kita ganti dengan menggunakan tanda titik koma. Maka jadilah array 2 dimensi. Array 3 dimensi. Array 3 dimensi 2, 3, 4. Karena ini adalah array 2 dimensi, kok 2 dimensi terus ya. Karena ini adalah array 3 dimensi, maka ketika kita mau menampilkan datanya, ini saya hapus. Kita fokus ke untuk menampilkan datanya saja. Ini saya delete. Ini saya delete. Nah, kita menampilkan datanya. Untuk menampilkan datanya atau mau menginputkan data juga sama, kita tidak cukup hanya ada 2. Kalau ini untuk mengulang kolomnya, ini untuk mengulang barisnya, maka itu baru sampai sini. 3, 4-nya doang. Nah, untuk yang 2 ini, maka kita perlu membuat satu buah for lagi. Nah, sebelumnya saya ganti dulu di sini ya. Ini untuk kolom, untuk barisnya, karena barisnya 3, maka di sini saya ganti 3. Karena di sini kolomnya tadi 4, maka saya ganti 4 di sini. Nah, kemudian kita perlu for satu lagi. For int k misalnya, mulai dari 0 sampai k-nya kurang dari 2, kemudian k plus plus. Kurung kurawal, sini kurung kurawal juga. Ada yang perlu kita ubah lagi di bagian sini. Indeksnya juga perlu berubah. Kita tambahkan ke ini adalah K. Kemudian J I. Di sini juga K J I. Maka nanti datanya yang ditampilkan itu sesuai dengan nilai KJI-nya, sesuai dengan data-data yang ada di sini. Kalau saya coba program saya jalankan, nah kira-kira kayak ini bentuknya. Data indeks ke 000 itu ada 1, 001, 002, 003, kemudian 010, 011, 012, 013, selesai 3, 020, 021 dan seterusnya. Sampai 1, 2, 3, datanya adalah 24. Ini adalah untuk menampilkan datanya. Nah, di sini adalah yang saya tekankan di sini adalah cara membuat inisialisasi datanya. Nah, dengan adanya program ini kalian bisa mencoba untuk menebak indeks tertentu. Misalnya data elemen pada indeks 1, 2, 3. Datanya apa? Elemen pada indeks 020 misalnya. Elemennya apa? Nah, bisa kalian gunakan untuk belajar, untuk menentukan indeksnya.
Nah, kira-kira seperti ini untuk array dimensi 3. Ini adalah cara untuk menampilkan data pada array dimensi 3. Nah, sebenarnya cukup sederhana sebenarnya ya. Sebenarnya cukup sederhana, tidak terlalu rumit. Kalau untuk yang ini yang sedikit lebih rumit adalah penempatan dari kurung kurawal dan tanda komanya. Itu yang PR yang perlu kalian sering-sering latihan. Nah, untuk dimensi 4 bagaimana? Ya sama saja. Misalnya kalau saya di sini kasih dimensi 4, misalnya 2 lagi di depannya, maka sejatinya ini saya copy paste semuanya ini. Ini saya copy. Ini kan dimensi 3 sekarang. Nah, untuk dimensi 4-nya kita lihat di sekarang sini ada 2, maka kita buat ini sebanyak 2 kali. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, yang ini diganti dengan tanda koma dan kurung kurawalnya pun kita tambahin lagi. Kurung kurawal depan, kurung kurawal di belakang. Bagian sini pun for-nya nanti ada 4 lagi. Yang sini juga for-nya akan ada, di dalam sini akan ada 4 buah keterangan untuk indeksnya. 5 dan seterusnya. Nah, silakan kalian coba, silakan kalian kembangin di rumah masing-masing untuk pembuatan array dimensi 4. Array dimensi 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, saya akan kembali untuk tugasnya cukup array dimensi 2 ya, sampai materi yang dimensi 2 saja. Jadi tidak perlu sampai habis yang ini. Formatnya seperti apa nanti akan saya berikan untuk format laporan yang perlu kalian buat dan perlu kalian kumpulkan. Nah, saya kira sampai di sini saja untuk prakteknya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan tuliskan di komentar, atau nanti bisa kalian catat dulu, kalian simpan dulu. Nanti pada saat pertemuan conference silakan kalian tanyakan untuk praktek yang pertama ini tentang array, dimana tujuan program ini, pembuatan program ini adalah untuk mencoba mendeklarasikan, kemudian menginputkan data dan mengakses data pada array. Demikian, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.